Pria itu hanya menginginkan anak kedua, namun tak disangka wanita itu melarikan diri semalaman. Ternyata wanita itu menyeberang ke dunia hewan, terikat dengan sistem melahirkan, meniduri 7 suami hewan tampan, melahirkan 7 anak, dan akhirnya menyelesaikan misi untuk kembali ke bumi. Selamat tuan rumah telah menyelesaikan misi, hadiah uang tunai 100 juta dan ruang dimensi 200 meter kubik permanen. Pernah diculik ke dunia hewan sebelumnya, demi mencegah diculik lagi, Nancy mulai belanja gila-gilaan. Dalam beberapa hari, ruang 200 meter kubiknya terisi penuh. Hari ini dia sedang makan hotpot di rumah, memegang sumpit dan menikmati daging domba dengan santai, tapi tiba-tiba muncul gelombang ruang yang familiar. Detik berikutnya, dia muncul di dahan pohon besar, tangannya masih memegang sumpit dengan 2 potong daging domba. Nancy tertegun sejenak. Di mana ini? Terdengar suara mendesis dari samping. Dia menoleh dan melihat seekor ular biru kecil terikat tanaman merambat di udara, tubuhnya bahkan terikat simpul. Ular itu menatap kakak cantik ini dengan mata besar penuh kebingungan. Manusia ular, aku kembali ke dunia hewan. Kalau sampai ketahuan para suami hewan itu, tamatlah riwayatku. Tiba-tiba ular biru kecil di sampingnya mulai menggeliat panik, mendesis. Kau bicara apa? Aku tidak paham. Terdengar pekikan dari langit. Nancy mendongak dan melihat 2 elang raksasa yang ganas. Sadar akan bahaya, dia mengambil pisau kecil dari ruang dimensinya, memotong tanaman yang mengikat ular kecil itu, menangkapnya di pelukan, lalu meluncur turun dari pohon dengan cepat. Siapa yang membuat tubuhmu terikat simpul begini? Simpul mati pula. 2 elang itu menukik ke bawah. Nancy memeluk ular kecil itu dan berguling di tanah. Dia memakai sandal kura-kura, dan 1 sandalnya terlepas. Lihat baik-baik sebelum menyerang, aku ini nenek moyang kalian. Teriak Nancy sambil mengacungkan jari tengah ke langit. Ular kecil itu bingung. Kakak cantik, kenapa kau memprovokasi mereka? Benar saja, tatapan kedua elang itu makin ganas. Nancy dengan santai melepaskan simpul ular itu. Setelah bebas, ular kecil itu melilit di lengannya, meniru gaya kakak cantik itu mendesis galak ke langit sambil menjulurkan lidahnya. Nancy mengelus kepala ular kecil itu, lalu mengeluarkan kembang api Gatling dari ruang dimensinya. Mata ular kecil itu membelalak, dari mana benda besar ini muncul. Nancy menyalakan pemantik, menginjak batu dengan 1 kaki, mengangkat meriam ke arah elang yang menyerang. Bersiaplah menerima hujan tembakan. Kembang api meluncur ke langit. Nancy langsung berubah menjadi prajurit penyembur kembang api. Ledakan di udara membuat ular kecil itu ketakutan dan menyembunyikan kepalanya sambil gemetar. Kedua elang itu belum pernah melihat hal seperti ini, terbang berputar-putar lalu kabur. Bukan hanya elang yang lari, beberapa rubah kecil yang mengintip juga ketakutan setengah mati melihat wanita aneh dengan senjata aneh itu. Wanita ini siapa? Apa yang dipegangnya? Menyeramkan sekali. Lari. Nancy mengangkat ekor ular kecil itu, menggantungnya terbalik. Ular itu menatapnya dengan pandangan bodoh. Ini pertama kalinya ular kecil itu melihat wajah penyelamatnya dengan jelas. Kakak cantik indah sekali, membuatnya ingin mendekat. Little Spicy Strip dendeng pedas berwarna biru, kata Nancy sambil tersenyum malas. Ini mengingatkannya pada suami terakhirnya yang merupakan ular hitam. Ular kecil itu memiringkan kepala, apa itu Spicy Strip? Dia menjulurkan lidahnya dengan malu-malu. Terima kasih, si kecil, kau bicara apa aku tidak paham, tapi kau sangat imut, sisikmu unik. Mendengarnya, wajah ular kecil itu makin merah dan melilit pergelangan tangannya. Si kecil, bisakah kau berubah wujud manusia? Ular kecil itu terdiam lalu menggeleng. Ternyata cacat. Nancy sadar ucapannya menyakiti si kecil. Siapa yang menindasmu? Kakak akan membalaskan dendamu. Si yang menggeleng cepat, tidak ingin kakak cantik tahu dia dikucilkan. Sebenarnya dia dari suku ular liar di dekat sini dan sering ditindas. Sebagai mantan dokter hewan,
penyakit profesional Nancy kambuh. Dia memeriksa tubuh ular itu. Kau ini kurang gizi makanya tidak bisa berubah wujud, nanti dirawat pelan-pelan pasti sembuh. Mata ular kecil itu berbinar, lidahnya menjulur riang. Nancy paham dia bertanya benarkah. Setelah mendapat konfirmasi, si yang bertekad akan makan dengan baik. Saat itu ular kecil melihat tangan Nancy terluka dan segera menjilati lukanya. Geli, geli. Nancy mengibaskan tangannya. Ular kecil yang pusing itu terlempar ke tanah. Hei, Little Spacey Strip, bangun. Di sisi lain, di gua yang lembab, rubah kecil berusia 5 tahun bernama Huki sedang merawat ayahnya yang sakit, Hubai. Hubai dulunya pejantan terindah di desa, sayang tubuhnya terlalu lemah. Seharusnya dia bisa hidup enak di kota 10.000 hewan, tapi dipaksa oleh betina jahat, lalu setelah melahirkan Huki, mereka dibuang. Sekarang penyakitnya makin parah. Demi ayahnya, Huki pergi sendirian ke hutan mencari obat herbal. Tapi saat menemukan obatnya, dia diincar oleh kawanan serigala. Kembali ke Nancy yang sedang menyuapi sosis ke ular kecil. Ular biru kecil itu menjulurkan kepala licinnya memakan potongan sosis yang disuapkan. Wah, enak. Nancy melihat wajah merah si kecil, lucu sekali. Memberi makan si imut ini sungguh membahagiakan. Little Spacey Strip, hari sudah mau gelap, hutan berbahaya, kita harus cari suku untuk bermalam. Kakak cantik, di dekat sini ada suku rubah, tapi jauh, tidak akan sampai sebelum gelap. Kalau begitu kita bermalam di hutan saja. Nancy punya banyak pengalaman bertahan hidup di alam liar. Dia dan ular kecil segera mengumpulkan kayu bakar, memasang panci besi di atas api, mengeluarkan bumbu dan ayam beku dari ruang dimensi, dan segera memasak sup ayam. Saat hendak menyendok sup, terdengar lolongan serigala dari jauh. Si yang segera mengangkat kepalanya. Dia mendengar suara Huki di antara suara serigala itu. Dia mengendus, itu bau Huki. Kenapa dia lari ke hutan? Itu satu-satunya teman si yang di suku. Saat dia hampir mati kelaparan, Huki yang menyelamatkannya. Si yang panik, dia mendesis pada Nancy. Bagaimana ini kakak cantik? Dia hanya ular kecil jantan, dan temannya hanya anak kecil. Dia melilit ujung gaun tidur Nancy, menariknya ke arah pohon. Kakak cantik, serigala tidak bisa memanjat pohon, kau naiklah dulu. Huki adalah temanku, aku harus menyelamatkan Huki. Tak disangka, Nancy langsung menyambar ular kecil itu. Dia memanjat pohon sambil membawa siang, melihat ke bawah dari ketinggian. Terlihat sekawanan serigala sedang mengejar seekor rubah yang sangat kecil. Kaki rubah kecil itu terluka, sepertinya sudah tidak kuat lagi. Si yang sangat panik ingin turun menyelamatkan temannya. Si yang mengangguk cepat, Little Spacey Strip, jangan panik, kita lakukan ini. Saat ini kaki Huki sudah mati rasa karena sakit, tenaganya habis. Kalau obat ini tidak sampai ke rumah, batuk dan demam ayahnya tidak akan sembuh. Dia akan mati, ayahnya juga akan mati. Apakah sampai di sini saja? Mata Huki berkaca-kaca. Huki, jangan menyerah. Di sini, Huki mendongak. Di tengah kegelapan, mata dua anak hewan berusia 5 tahun itu bertemu. Ular biru kecil melambaikan ekor putihnya. Huki, lari ke arahku. Dalam keputusasaan, sosok biru itu bagaikan cahaya harapan bagi si rubah kecil. Asalkan bisa hidup, dia akan menganggap si yang saudaranya dan tidak membiarkan siapapun menindasnya. Tanpa bertanya, Huki berlari mengikuti ular biru itu. Serigala lapar terus mengejar. Huki, lompat. Huki tidak tahu kenapa harus lompat, tapi karena si yang menyuruhnya, rubah putih kecil itu melompat sekuat tenaga meski kakinya sakit. Huki memekik kesakitan saat mendarat. Tepat saat itu, sebuah tangan lembut menangkapnya. Si yang juga segera melompat ke pundaknya untuk melihat situasi. Benar saja,
Kawanan serigala yang tidak waspada itu jatuh ke dalam perangkap yang disiapkan Nancy sebelum gelap. Nancy memeluk rubah itu dan mengelus bulunya. Bulu rubah ini sangat lembut dan halus, nyaman sekali dielus. Anak rubah itu mengangkat kepala cantiknya menatap Nancy. Rubah kecil yang sangat cantik, mengingatkannya pada suara seorang pejantan rubah putih. Si kecil ketakutan ya. Anak rubah putih itu mendongak kaget. Ses, Huki, kakak cantik yang menyelamatkanmu. Huki ikut memanggil, kakak cantik. Nancy tersenyum, wah aku suka panggilan ini. Tapi kita belum bisa santai ya. Meski beberapa serigala jatuh ke perangkap, serigala lain memutari mereka dan berdiri di bawah pohon dengan tatapan dingin menyeramkan. Detik berikutnya, Raja Serigala melolong memberi perintah, dan kawanan serigala mulai menabrak pohon itu. Si yang mendesis cemas, ses, kakak cantik, mereka mau menabrak pohon ini. Huki juga panik, cakar kecilnya mencengkeram gaun tidur merah muda Nancy. Kakak cantik, pohonnya bisa tumbang, kita akan jatuh. Dipeluk dua anak hewan lucu, Nancy merasa sangat senang dalam hati, tapi wajahnya tetap tenang. Jangan panik, ada aku. Dia merogoh ruang dimensinya dan mengeluarkan sekarung besar makanan anjing kemasan hijau. Dia merobek bungkusnya dan menumpahkan makanan anjing itu ke bawah seperti hujan. Makanan anjing yang harum jatuh menimpa serigala-serigala lapar itu. Serigala-serigala itu tak terkendali mengendus-endus. Bahkan Huki pun ikut mengendus. Apa ini? Baunya enak sekali. Kawanan serigala menunduk, mengendus serius, mencoba makan sedikit, dan sadar rasanya luar biasa. Mereka mulai makan dengan lahap. Terutama Raja Serigala, dia mendorong dua serigala abu-abu kecil di dekatnya dan makan dengan rakus. Melihat kawanan serigala sibuk makan makanan anjing dan tidak mempedulikan mereka, Nancy membawa dua bocah itu turun dari pohon. Di samping, dia dengan santai minum sup ayam. Ada api di bawah sup ayam, serigala tidak berani mendekat. Lagi pula ada makanan anjing yang enak di sana. Terciptalah kedamaian yang aneh dan ajaib. Huki waspada pada serigala sekaligus takut pada api. Nancy menyodorkan semangkuk sup ayam. Minumlah ini, kau pasti suka. Huki berubah menjadi wujud manusia dan menerima sup panas itu. Baru sadar dia sangat lelah dan lapar. Nancy mengamati wujud manusia si kecil. Bocah laki-laki berusia sekitar 5 tahun yang sangat cantik seperti peri. Rambut putih, kulit bening, benar-benar bibit unggul. Kalau sudah besar nanti entah berapa banyak betina yang akan terpikat. Siapa yang punya gen sebagus ini bisa melahirkan anak secantik ini. Benar-benar bikin iri. Supnya ditiup dulu baru diminum. Mendengarnya, Huki meniru Nancy meniup supnya lalu meminumnya perlahan. Mata peri kecil itu langsung berbinar. Nancy tersenyum, mana ada rubah yang tidak suka ayam. Si yang merayap ke tubuh Huki. Huki meniup sup dan menyuapi si yang 2 suap. Nancy berdecak kagum, hubungan dua bocah ini sangat baik. Setelah menghabiskan semangkuk sup ayam, Huki merasa hidup kembali. Kakak cantik, serigala itu kan binatang buas, walau kau beri makan, tidak menjamin mereka tidak menyerang. Kita lari sekarang. Nancy mencari-cari sesuatu di ruang dimensinya. Tidak perlu buru-buru. Akhirnya dia menemukan benda yang dicarinya. Kalian tahu bagaimana Yu Si Xiao Ding dijinakkan? Oh tidak, kalian tidak tahu karena kalian tidak nonton itu. Nancy mengeluarkan sebuah sekop besi raksasa. Binatang buas di dunia hewan umumnya lebih besar dari di bumi, tapi tidak masalah, sekop besinya juga edisi khusus raksasa. Nancy berdiri dan meregangkan ototnya, lalu menunjuk kawanan serigala di depan. Sudah makan makanan anjingku, harusnya sudah bisa diajak bicara baik-baik kan. Serigala yang sudah kenyang melihat manusia yang memberi mereka makan, tatapan mereka berubah. Raja serigala yang mana? Maju sini. Seekor serigala paling kekar berjalan keluar. Dia menggeram pelan. Aku menantangmu. Raja serigala menunduk dan mengaum. Huki dan Si yang kaget.
Kakak cantik malah menantang Raja Serigala bertarung. Dua bocah itu sangat tegang. Kakak cantik hati-hati. Tenang saja. Nancy benar-benar memegang sekop dan berduel satu lawan satu dengan Raja Serigala. Nancy merasakan kekuatan di tangannya. Dulu setelah menyelesaikan misi melahirkan, sistem memberinya hadiah kekuatan Super Hercules. Sekarang PK dengan hewan buas juga hitung-hitung tes kekuatan. Si yang tegang sampai tubuhnya meliuk-liuk gelisah. Huki memegangi kakinya sambil mendesis ngeri. Saat mereka makan tadi harusnya kita lari. Kenapa kakak cantik tidak lari? Saat Huki sedang galau, terdengar suara hantaman yang keras. Sekop besi Nancy menghantam keras kepala Raja Serigala. Raja Serigala langsung pingsan. Dia hanya menggunakan 30% kekuatannya untuk memukul pingsan Raja Serigala itu. Kemampuan ini lumayan juga. Seluruh kawanan serigala kaget dan mundur 2 langkah. Nancy meregangkan tangan dan kaki, berdiri tegak, juga mundur 2 langkah, lalu berjalan ke arah dua bocah itu dan merentangkan tangan. Mata Huki dan Si yang membelalak. Kakak cantik sekuat itu, menyeramkan. Si yang sangat memuja kakak cantik yang kuat dan langsung melilit lengannya. Huki agak ragu, melihat pelukan itu, wajahnya memerah. Dia tidak pernah dipeluk ibunya, apalagi betina lain. Dia agak mendambakan kehangatan sesaat di pelukan itu tapi merasa tidak enak. Mau peluk, padahal mereka tidak punya hubungan apa-apa. Dia menggelengkan kepala membuang harapan itu. Begitulah, satu wanita, dua bocah, dan sekawanan serigala menunggu dalam suasana aneh sampai rajanya bangun. Tidak lama kemudian, Raja Serigala menggoyangkan kepala dan bangun. Dia linglung sejenak, lalu berjalan ke depan Nancy dan membuat gestur tunduk menyerah. Serigala abu-abu lainnya juga ikut tunduk. Dua bocah itu bengong. Kenapa begini? Nancy menepuk kepala Raja Serigala dengan akrab. Mulai sekarang kau adalah adik kecil serigalaku. Lalu dia mengeluarkan 5 karung makanan anjing dari ruang dimensi. Ini merek kesukaan anjing di halamanku, rasanya lumayan kan? Kakak berikan ini sebagai hadiah pertemuan untuk kalian. Hah, Raja Serigala sepertinya paham, mengangguk dengan sangat manusiawi. Oh, Nancy lalu bersiul. Ini suara panggilanku nanti, dengar jelas. Raja Serigala memimpin kawanan melolong kompak. Anjing pintar, anjing pintar. Nancy sangat puas. Raja Serigala memimpin kawanannya pergi dengan berat hati, menoleh 3 kali setiap melangkah. Nancy melambaikan tangan, pura-pura menghapus air mata perpisahan. Suasana hening sejenak, tiba-tiba Huki panik. Obatku, obatku hilang. Ses, Huki jangan panik, ada di sini, ada di sini. Huki buru-buru memeluk erat rumput obat itu. Hampir saja kehilangan obat berharga. Nancy melihat obat di tangan Huki. Itu isatis root biasa. Kakak cantik, aku harus pulang sebelum terang. Si kecil, keluargamu membiarkan anak sekecil ini masuk hutan tengah malam. Mana ayah dan ibumu? Huki agak canggung. Rumahnya tidak ada betina, hanya ayah yang sakit-sakitan dan dia yang belum dewasa. Mereka adalah keluarga hewan terlemah dan paling tidak bisa diandalkan. Kakak cantik, terima kasih sudah menyelamatkanku, aku benar-benar harus pulang. Tunggu, Nancy mengusap kepala kecil Huki. Kau anak kecil menyeberangi hutan tengah malam begini cari mati ya. Kalau mau pergi, tunggu terang dulu. Mata Huki memerah. Aku harus pulang. Ayahku akan mengkhawatirkanku. Huki meremas baju kulit hewannya yang usang. Entah dorongan apa yang membuatnya tidak menceritakan soal penyakit Hubei. Mungkin karena ayahnya pernah dijual oleh pemilik betina ke desa untuk jadi budak, sehingga dipandang rendah oleh desa. Sebelumnya dia bilang ke orang lain bahwa ayahnya sakit, tapi mata orang-orang desa penuh ejekan. Dia tidak mungkin berharap pada seorang betina yang baru bertemu kebetulan untuk menyelamatkan ayahnya. Melihat mata peri kecil yang berkaca-kaca itu, hati Nancy tiba-tiba luluh.
Dia berjongkok dan menggendong si kecil. Rubah kecil, jangan panik, aku tidak bilang tidak mengizinkanmu pulang. Jantung Huki berdebar pelan. Pelukan betina yang lembut berbeda dengan dada ayahnya yang keras. Dia tidak pernah tahu pelukan seorang betina bisa sehangat ini. Aku akan menolongmu sampai tuntas, ayo aku antar pulang, kata Nancy, lalu bersiul. Semak-semak di depan mereka bergerak, dan Raja Serigala membawa dua serigala muda kembali. Huki dan Siang, yang tidak mempercayai binatang buas, seketika waspada. Nancy dengan lembut mengusap kepala kedua bocah itu dan berkata pada Raja Serigala, "Anjing pintar, kalian datang, penurut sekali." Raja Serigala berbaring di tanah. Nancy membawa kedua bocah itu naik ke punggung serigala. Huki dan Siang masih agak pusing. Mereka menunggangi serigala liar yang tadi mau memakan mereka. Rasanya seperti mimpi. "Huki, tunjukkan jalan, kita antar kau pulang." Huki mengiyakan. Sambil menunjuk arah, dia memeluk Nancy dengan penuh kerinduan. Dia tidak tahu seperti apa rasanya memiliki ibu, apakah rasanya akan selembut dan sehangat ini. Di pelukan Nancy, Huki merasa perjalanan dari hutan ke desa batu belum pernah sesingkat ini. Belum sempat dia bangun dari mimpi indahnya, Raja Serigala sudah berhenti. Huki merasa sangat tidak rela. Desa batu memiliki banyak pejantan kuat, jadi Raja Serigala tidak berani terlalu dekat. "Anjing pintar," puji Nancy tanpa ragu. Ekor Raja Serigala yang turun bergoyang sedikit. "Kakak cantik, kau tidak ikut aku pulang. Kau menyelamatkan nyawaku, aku dan ayahku akan berterima kasih padamu. Bertamu tengah malam begini tidak sopan, aku tidak ikut dulu ya." Nancy memandang ke arah desa, merasa agak familiar. Dia tidak tahu bahwa dia memang pernah ke sini sekali. Dia pikir desa tempat tinggal suami rubahnya bukan di sini, karena dulu sistem melahirkan menghitung mundur waktu, begitu suami hewan dikirim kembali, dia langsung pergi malam itu juga. Lagi pula desa di dunia hewan bentuknya mirip-mirip, jadi meski terasa akrab, Nancy tidak mengenalinya. "Langit hampir terang, cepat berikan obat untuk ayahmu." Akan berpisah dengan kakak cantik, hati rubah kecil itu tiba-tiba dipenuhi rasa tidak rela. Dia tidak mengerti kenapa, padahal baru kenal sebentar. Huki berjalan sambil menoleh 3 kali, akhirnya berlari cepat kembali ke desa. Namun anehnya, saat rubah kecil itu sampai di gua sambil memeluk obat, dia melihat gua yang biasanya sepi kini dipenuhi orang. Hati Huki mencelos, dia buru-buru berlari ke sana. Ternyata belum lama ini, Gua Hubai didatangi 2 betina. Satu adalah kakak tirinya, Huyue. Satu lagi adalah putri kepala desa batu, Huzi. Hubai dulu adalah pejantan terindah di desa rubah, dan Huzi adalah salah satu pengejarnya. Tapi karena kesehatan Hubai buruk, dan Huyue ingin adiknya pergi ke kota 10.000 hewan untuk berobat, dia sempat menghalangi Huzi mengejar Hubai. Tapi kemudian, Hubai tidak pergi ke kota, juga tidak bersama Huzi. Dia malah bersama betina dari desa luar, punya anak, lalu betina itu meninggalkannya dan bahkan menjual Hubai. Karena hal ini, Huyue sangat marah dan merasa bersalah pada Huzi. Saat ini Hubai menopang tubuh lemahnya untuk duduk, suaranya sangat lemah, "Tengah malam begini kalian mau apa di rumahku?" "Hubai, kau sudah mau mati. Mana pemilik betinamu itu, dan mana anak yang kau besarkan susah payah? Saat mati pun kau cuma sendirian. Sekarang kau menyesal, kan? Kalau dulu kau pilih aku, hidupmu tidak akan semenyedihkan ini," kata Huzi. Wajah pucat Hubai bersandar di dinding batu. "Aku yang mengejarnya, dia tidak menginginkanku." "Kau gila ya? Sampai sekarang kau masih memikirkan betina itu. Dia sudah membuangmu." Kelopak mata Hubai setengah terpejam, dia bicara pelan tapi serius, "Aku menyukainya. Aku belum pernah melihat betina sepertinya. Aku tidak pernah menyesal." "Huzi, kakak, kalian pergilah.
Aku tidak mungkin memutus kontrak pasangan di tubuhku. Hu Yue sedih melihat kondisi adiknya. Hu Bai, kenapa kau menyiksa diri? Asal kau terima Hu Zi, dia akan cari cara mengobatimu. Setelah sembuh, Ibu Hu Zi akan bantu lepaskan kontrak pasangan itu, dan kau bisa bawa Hu Qi masuk ke keluarga Hu Zi. Hu Bai tahu hidup pejantan tanpa keluarga sangat sulit. Dia batuk lemah, seolah tak ada tenaga untuk bicara. Tidak perlu. Saat itu Hu Qi kecil menerobos kerumunan, berlari dan memeluk Hu Bai. Ayah. Melihat anaknya kembali, Hu Bai tersenyum. Dia bisa melihat bayangan Nancy di mata indah Hu Qi. Kakak, aku tidak mungkin memutus kontrak pasanganku dengannya. Ini keinginan terakhirku. Soal Hu Qi, setelah aku mati, tolong biarkan dia masuk keluargamu. Demi hubungan kakak adik kita, bisakah kau bantu besarkan dia? Hu Yue terdiam, tapi Hu Zi gemetar karena marah. Hu Bai, kenapa kau masih tidak mau melepaskannya? 5 tahun lalu kau tidak mau, sekarang sudah 5 tahun. Selama 5 tahun ini apa dia pernah datang melihatmu sekali saja? Apa bagusnya dia dibanding aku? Hu Zi makin marah. Hari ini mau tidak mau kau harus mau. Melihat Hu Zi hampir lepas kendali, pejantan Hu Zi mengingatkan, pemilik. Hu Zi tersadar dan menahan emosinya. Aku akan mohon pada ibuku untuk menyelamatkanmu. Tapi asal kau selamat, kau berhutang nyawa padaku, kau jadi pejantanku. Hu Bai batuk keras. Tidak perlu selamatkan aku. Hu Zi menatap Hu Yue. Hu Yue akhirnya tidak tega membiarkan adiknya mati, dia mengangguk. Bawa dia ke ibuku, perintah Hu Zi. Melihat itu, Hu Qi merentangkan tangan melindungi Hu Bai. Aku punya obat, aku sudah petik obat, kita tidak perlu masuk keluarga lain, ayah tidak perlu menderita. Ah Qi, kau pergi petik obat. Hu Qi mengangguk sambil menangis. Dokter menyuruhku cari obat ini, aku sudah dapat. Ayah bisa selamat. Hu Bai yang tadinya meronta, kini pikirannya kosong. Dia memegang dadanya, batuk hingga darah keluar dari sudut bibirnya. Dia merasa tidak berguna membiarkan anaknya yang baru 5 tahun naik gunung tengah malam demi obat. Kalau Ah Qi celaka, kalau Ah Qi tiada, dia harus bagaimana? Anak bodoh, ayah tidak apa-apa, tidak akan mati. Hu Bai mengelus pipi Hu Qi. Nanti jangan lakukan hal berbahaya seperti ini lagi. Hu Qi kecil menangis tak henti. Ayah bohong. Tadi ayah bilang ke bibi kalau ayah mau mati. Aku tidak mau ikut bibi, aku mau sama ayah. Hu Qi menatap galak pada orang-orang di gua. Pergi semua, keluarga kami tidak butuh kalian. Hu Bai, ini kesempatan terakhirmu. Pikir baik-baik, jangan menyesal, kata Hu Zi. Tatapan Hu Bai pada Hu Qi penuh rasa bersalah. Dia menolak Hu Zi, dia tidak bersalah pada siapapun kecuali pada Hu Qi. Pergilah, pergi semua, Hu Zi, aku tidak akan menyesal. Dewa hewan melihat kita dari langit. Hu Zi kesal, lagi-lagi kau sebut dewa hewan. Dewa hewan sudah lama tidak muncul, siapa yang tahu dia hidup atau mati. Pejantan Hu Zi buru-buru menutup mulut Hu Zi. Pemilik, jangan bicara begitu. Ayo kita pergi dulu. Hu Zi memberi isyarat mata, lalu pergi bersama pejantan-pejantannya. Hu Yue menatap adiknya dengan rasa bersalah, lalu ikut pergi. Di dalam gua hanya tinggal Hu Qi dan Hu Bai. Hu Qi menghapus air matanya dan tersenyum. Dia memberikan akar isatis pada Hu Bai. Ayah, kita tidak takut, kita punya obat. Hu Bai tersenyum lembut, memasukkan akar isatis mentah ke mulut, mengunyah dan menelannya. Apa ada gunanya? Tanya Hu Qi penuh harap. Ada, terima kasih Ah Qi. Di sisi lain, Nancy membawa Siang mencari gua untuk istirahat. Tapi entah kenapa, dia merasa gelisah. Kenapa ini? Kelopak mataku kedutan terus. Dia tidak tahu bahwa tanda rubah di balik bajunya sedang bersinar redup.
Nancy mengusap kelopak matanya dan berkata, aku agak khawatir pada Ahki kecil, ayo kita cari dia. Si Yang mengangguk patuh. Saat kembali ke desa batu, hari sudah terang. Nancy mengelus kepala Si Yang. Kau tahu rumah Huki di mana? Si Yang mengendus dan mengangguk, tubuh ular birunya menjulur lurus seperti jarum kompas menunjuk arah. Tak lama mereka sampai di rumah Huki. Nancy mengerutkan kening melihat gua yang gelap dan lembab itu. Huki tinggal di sini. Peri kecil yang cantik dan penurut itu tinggal di gua seburuk ini. Bagaimana orang tuanya merawat anak? Tapi saat masuk perlahan, dia merasa pemilik gua ini cukup rapi. Meski gua itu kosong melompong, tapi sangat bersih. Nancy mendengar suara tangisan pelan Huki. Dia berjalan cepat masuk dan melihat dua rubah, satu besar satu kecil. Dia maju dan menyentuh bahu si kecil. Huki mendongak melihat Nancy, secara refleks langsung memeluknya. Kakak cantik. Kenapa menangis? Nancy berjongkok dan menghapus air matanya. Ayah. Bahu Huki berguncang. Aku akan kehilangan ayah. Nancy menoleh ke ranjang batu. Di atas batu yang keras itu, terbaring tenang seekor rubah salju jantan. Sosoknya tinggi, mungkin karena kelaparan jadi agak kurus kering, tapi meski begitu, wajahnya sangat tampan dan menawan. Pejantan yang sangat cantik. Nancy cepat-cepat mengeluarkan stetoskop dari ruang dimensi dan menempelkannya di dada rubah itu. Pneumonia, radang paru-paru berat. Harus diinfus. Ahki, cari ranting pohon yang agak panjang, yang kokoh. Huki bengong sebentar, lalu mengiyakan dan lari keluar mencari ranting. Akar isatis yang dicari Huki sebelumnya memang sulit menyembuhkan pneumonia berat, tapi berkat itu Hubei bisa bertahan sampai sekarang. Mata kanan Nancy masih kedutan. Dia mengusapnya, lalu mencari obat di ruang dimensi. Antibiotik, glukosa, dan perlengkapan infus. Nancy memasang ranting pohon, lalu dengan cepat memasang jarum infus ke Hubei. Huki dan Si yang belum pernah melihat hal seperti ini, mereka menonton dengan bingung. Nancy meraba dahi dan leher Hubei, panas sekali. Huki tiba-tiba wajahnya memerah. Kakak cantik, ayahku memang tampan, tapi dia sudah punya pemilik. Aku tahu, kalau tidak mana mungkin kau lahir. Wajah Huki makin merah. Jadi kau tidak boleh menyukai ayahku. Nancy tertawa, berbalik dan menyentil dahi si kecil. Anak kecil mikir apa sih? Aku dokter, aku sedang mengobatinya. Paham, di infus ini ada obat penurun panas. Kalau demamnya tidak turun, ayahmu bangun nanti bisa jadi bodoh. Huki memegangi kepalanya menatap Nancy. Meski Nancy cantik, tapi selama ini selain dari ayahnya, kebaikan dari orang lain sangat jarang dia rasakan. Betina di depannya ini menyelamatkannya, kadang menggodanya, menyentil kepalanya, bicara tidak terlalu lembut, tapi rasanya sangat hangat. Dia sangat menyukainya. Wajah Huki merona, dia menatap Nancy, lalu menatap ayahnya yang koma. Tiba-tiba dia merasa mereka sangat serasi. Sayang ayahnya sudah punya pasangan. Di dunia hewan, jika memutus hubungan pasangan, pejantan akan terluka parah atau mati. Dia tidak bisa membiarkan ayahnya memutus hubungan itu, kalau tidak, dia pasti ingin Nancy jadi ibunya. Setelah 2 botol infus habis, demam Hubei akhirnya turun. Saat Nancy memasang botol ketiga, jari tangan pejantan itu bergerak. Jarinya bergerak, sepertinya mau sadar, bisik Nancy. Bola mata Hubei bergerak pelan. Ada suara yang familiar. Dia perlahan membuka mata. Di pandangannya muncul sosok cantik. Rambut hitam panjang, mata hitam bersinar, alis lembut dan cantik. Itu orang yang dia rindukan siang malam. Kepala Nancy bergoyang di depan matanya. Sudah sadar. Hubei menyipitkan mata. Ini mimpi. Sepertinya sudah sadar, tapi masih linglung, gumam Nancy. Huki melihat ayahnya sadar,
langsung menerjang memeluknya sambil menangis. Ayah, ayah sadar, akhirnya ayah sadar. Mata Hubei membelalak, bukan mimpi. Hei, apa benar jadi bodoh karena demam? Nancy baru mau menempelkan tangan ke dahi Hubei, tapi ingat peringatan Huki tadi, jadi dia mengeluarkan termometer tembak dan menembakkannya ke dahi Hubei. Suhunya sudah turun, jangan banyak gerak. Nancy memakai stetoskop lagi dan menempelkannya ke dada Hubei untuk mendengar suara paru-parunya. Ini bukan mimpi. Otak Hubei macet sejenak, lalu seluruh tubuhnya kaku. Apa yang dia lakukan? Ada benda apa di dadanya? Wajah pucat Hubei merona merah. Dia menyentuhnya. Tiba-tiba tangan besar Hubei mencengkeram pergelangan tangan Nancy, menghentikan sentuhannya. Nancy kaget. Hubei tersadar, melepaskan tangannya dengan panik. Maaf. Tangan yang diinfus jangan banyak gerak. Otak Hubei kosong, belum bisa berpikir jernih. Sudah mendingan, tapi belum sembuh total. Nancy melepas stetoskop dan tersenyum sopan. Hubei menatap dengan mata terbelalak, diam tak bergerak. Ki, ayahmu biasanya memang sebodoh ini. Apa benar jadi bodoh karena demam? Tidak, ayahku tidak bodoh. Mungkin karena baru bangun, nanti juga sembuh. Nancy menunjuk kepalanya sendiri. Hati-hati dia jadi bodoh. Kalau benar jadi bodoh, aku tidak bisa mengobati otak. Huki mengangguk serius. Ya, aku tahu. Hubei mendengar percakapan mereka dan menghela napas panjang, tidak membantah. Nancy baru saja berdiri, Huki buru-buru menarik tangannya. Kakak cantik, mau kemana? Huki tidak rela dia pergi. Tatapan memelas bocah itu membuat hati Nancy luluh. Dia mengusap kepala Huki. Aku cuma mau cari angin sebentar, tidak pergi kok. Mata Huki langsung berbinar. Setelah Nancy keluar, butuh waktu lama bagi Hubei untuk memahami kejadian sebenarnya dari cerita Huki. Dia duduk dengan kaku, matanya yang biasanya tak bersemangat kini seolah hidup kembali. Ayah, semalam kakak cantik menyelamatkan nyawaku. Dia sendirian masuk hutan. Hal berbahaya begitu jangan dilakukan lagi ya. Soal kakak cantik, kita harus berterima kasih padanya. Hubei bergumam mengiyakan dengan serius. Lalu dia perlahan duduk, rambut peraknya jatuh, bulu matanya bergetar. Dia menoleh ke sana kemari seperti mencari sesuatu. Ayah cari apa? Ki, ada sesuatu untuk menutupi wajah tidak? Huki bingung dengan sikap aneh ayahnya. Tutup wajah buat apa? Hubei menghela napas panjang, jari-jarinya mengepal gelisah. Tidak boleh dilihat olehnya. Saat sedang bicara, di pintu gua yang terkena sinar matahari emas, muncul sebuah bayangan. Hubei mendongak. Dia melihat betina yang dia rindukan seolah bersinar dalam cahaya. Infusnya sudah mau habis. Nancy masuk. Langkahnya biasa saja, tapi di mata pejantan itu terlihat seperti gerakan lambat slow motion. Nancy memegang tangan Hubei, mencabut jarumnya, menutup dengan kapas. Tekan beberapa menit ya. Hubei tiba-tiba menarik tangannya. Setelah bengong sebentar, baru dia ingat untuk menekan lukanya dengan keras. Kau menekan sekuat itu apa tidak takut bengkak? Nancy meliriknya. Pejantan muda yang tadinya terlihat rapuh itu tiba-tiba tampak lebih hidup, sepertinya dia agak malu. Oh iya, aku mau tanya soal seseorang. Di desa kalian ada murid pendeta yang bisa menari tidak? Dia sama sepertimu, rubah putih. Mendengarnya, Hubei mengepalkan tangan, lalu menggeleng. Tidak pernah dengar. Di sisi lain, Huzi kembali ke gua dan tidur nyenyak. Tak lama setelah terang, ibunya, Husing, duduk di tepi ranjang. Huzi buru-buru bangun. Ibu, kenapa ke sini? Husing yang berusia 40-an masih terlihat cantik, wajahnya rias rapi, keningnya dihiasi sari pohon. Bagaimana situasi semalam? Apanya yang bagaimana? Huzi teringat misinya,
Maksud ibu si Hubei. Dia masih sama sekali tidak mau. Tidak berhasil. Hu Xing berdiri tiba-tiba. Hu Zi merasakan tekanan besar. Suasana jadi mencekam. Hu Zi memberanikan diri bertanya, "Ibu, kenapa aku harus mengejar Hubei? Jelas-jelas hatinya ada orang lain. Aku betina tercantik di desa, mau pejantan apa saja bisa. Lagi pula dia pernah dibuang betina, hampir jadi budak. Buat apa aku punya budak? Kau benar-benar bodoh." Hu Xing mondar-mandir kesal. Aku sudah ciptakan kondisi sebagus ini. Dia sekarang tidak punya apa-apa, demi hidup pasti mau. Kesempatan sebagus ini bisa kau kacaukan. Aku suruh kau lembut padanya, apa kau mengejeknya lagi? Hu Zi bergumam, dia sudah begitu, aku mau sama dia saja sudah untung buat dia. Kau tahu apa? Hu Xing menunjuk dahi Hu Zi sampai merah. Dari kecil aku suruh kau mengejarnya itu ada alasannya. Hu Zi mencibir tak terima. Aku betina terhormat, kenapa harus mengejar dia? Hu Xing menghela napas pasrah. Oke, sekarang ku beritahu alasannya. Ibu dan anak itu berhadapan dengan serius. Kau tahu kenapa selama ini aku pura-pura tidak melihat penderitaan Hubei? Hu Zi menggeleng. Itu karena aku menciptakan kondisi agar kau bisa mendapatkannya. Kalau Hubei cuma rubah biasa, cuma modal tampang, tidak layak aku buang tenaga. Tapi dia bukan. Di dunia hewan ada hewan biasa dan hewan yang membangkitkan garis darah untuk berkultivasi. Hewan biasa kekuatannya mirip binatang liar. Hewan yang bangkit punya kekuatan tempur hebat. Garis darah dibagi jadi biasa, tinggi, dan kuno. Hubei adalah satu-satunya pewaris garis darah kuno di Desa Batu. Di suku Rubah, makin tinggi darahnya makin cantik. Hubei adalah hewan terindah di Desa Rubah. Mendengar penjelasan ibunya, Hu Zi menganga. Dia baru paham maksud ibunya. Ibu, aku mengerti. Belum terlalu bodoh. Hu Xing mengelus kulit hewan di sebelahnya lalu melanjutkan, bukan cuma itu. Kau tahu betina milik Hubei itu sebenarnya tidak pernah menjual Hubei. Bukan cuma tidak menjual, dia bahkan demi agar Hubei dan anaknya hidup enak, memberikan banyak barang dan menitipkan Hubei. Hu Zi melongo, bibirnya gemetar. Maksud ibu, betinanya Hubei tidak pernah menjualnya. Dia seharusnya bukan budak. Hu Zi ingat jelas, meski Hubei lemah sejak lahir, dulu tidak selemah ini. Baru setelah yakin dirinya dijual oleh pemiliknya, dia tiba-tiba putus asa. Lalu demi menebus dirinya sendiri, dia menghabiskan harta keluarganya. Sejak itu Hubei makin dingin dan menjauh dari orang lain, hanya tersenyum pada Huqi. Hu Zi beberapa kali melihat Hubei menyentuh totem tanda kepemilikan di tubuhnya, kukunya menggaruk ingin merusak totem itu tapi tidak tega, akhirnya hanya mengusapnya dengan sedih. Hubei benar-benar mencintai betina itu, meski dia pikir dia dibuang dan dijual. Tapi kalau semua itu bohong, semua itu rekayasa ibunya demi menghancurkan mental Hubei agar Hubei menyerah pada betina luar itu. Hu Zi merinding. Ya ampun, ini mengerikan sekali. Melihat wajah tidak percaya Hu Zi, Hu Xing memelototi anaknya. Hubei meski tidak bangkit kekuatannya, tapi dia punya sisa garis darah kuno terakhir di Desa Batu. Dia hanya boleh jadi pejantan Desa Batu, jadi pejantanmu. Semua yang kulakukan demi desa, demi keluarga kita. Kembali ke gua Hubei. Mendengar jawaban Hubei, Nancy menghela napas. Dia merasa desa ini agak familiar dan banyak rubah putih. Dia pikir mungkin ini desa tempat suami rubahnya dulu. Ingatannya agak kabur, jadi dia tanya saja. Kalau rubahnya ada di sini, dia ingin memastikan mereka hidup baik. Dulu saat dia memulangkan murid pendeta yang cantik itu dan anak mereka ke Desa Batu, dia melihat sendiri kepala desa mengatur gua terbaik untuk mereka. Setelah mereka tidur, karena tidak tega membangunkan, dia meninggalkan kulit hewan dan sebagian besar persediaan makanannya, lalu pergi buru-buru karena tugas sistem selesai.
Dia memang bajingan yang meninggalkan suami dan anak, tapi dia tidak menelantarkan mereka secara materi. Sayang sekali, ternyata rubah putih cantiknya tidak ada di desa ini. Hubei melihat semua ekspresi Nancy. Matanya berubah. Apa yang dia pikirkan? Apa dia ingin memastikan apakah Hubei sudah dijual? Hubei tersenyum mengejek diri sendiri. Dia menyukai Nancy. Waktu dia mengejar dan bersamanya, meski cuma puluhan hari, itu masa paling berwarna dalam hidupnya. Tapi karena Nancy tidak menyukainya dan sudah membuang serta menjualnya, kenapa harus kembali mencarinya? Hubei teringat masa-masa itu. Karena garis darahnya, setelah dewasa Hubei harus memakai baju pendeta dan menari tarian pendeta selama 3 bulan berturut-turut. Selama itu dia tidak boleh hapus riasan dan tidak punya nama sendiri. Tepat sehari setelah kembali ke desa, dia akhirnya bisa hapus riasan dan jadi diri sendiri, ingin menunjukkan wajah aslinya pada Nancy dan memberitahu namanya. Tapi saat bangun tidur, Nancy sudah pergi. Dan dia dijual. Hanya 3 lembar kulit hewan, dijual murah sekali. Kalau bisa dijual lebih mahal sedikit. Ya sudahlah, kenapa harus memberitahu Nancy siapa dirinya? Hubei tersenyum pahit lagi. Melihat punggung Nancy yang berbalik pergi, hati Hubei sakit. Dia mau pergi lagi, meninggalkan mereka ayah anak lagi. Hubei menunduk, kembali menjadi sosok tanpa semangat. Di mulut gua, Nancy membawa Si yang bersiap pergi. Huki dengan gugup menjelaskan untuk ayahnya, "Kakak cantik, ayahku memang begitu orangnya, dingin pada semua betina. Bukan khusus padamu, jangan salah paham. Tadi dia bilang mau balas budi kok." Tapi insting Nancy mengatakan ayah Huki memang agak sentimen padanya. Tapi wajar sih, pejantan di dunia hewan meski berpakaian minim, kebanyakan sangat menjaga kehormatan. Sebagai pejantan yang sudah punya pemilik, wajar kalau dia dingin pada betina lain agar tidak dikira gatal. Nancy merasa harus lebih hati-hati, jangan sampai citranya berubah dari bajingan berwajah rapi menjadi betina mesum berwajah rapi. Nancy tersenyum dan mengusap kepala Huki. "Si kecil, aku ada urusan, pergi dulu ya." Huki mendongak tak rela. "Kau akan kembalikan?" Aku akan kembali. Ayahmu harus infus 5 hari berturut-turut. Selama 5 hari ini aku tidak akan pergi." Huki menghela napas lega. "Oke kakak cantik, cepat kembali ya. Ahki akan siapkan makanan enak." "Oke." Nancy tersenyum, lalu pergi bersama Si yang meninggalkan desa batu. Baru keluar desa, Nancy bertemu Raja Serigala dan pasukannya yang menunggunya. Ternyata istri Raja Serigala mau melahirkan, Nancy diminta membantu persalinan. Sementara di dalam gua, Hubei mendengar semua percakapan Huki dan Nancy. Dia perlahan bangkit dan keluar gua. "Ayah, sakitmu belum sembuh, kenapa keluar?" "Ahki, kau pergi ke desa ambil jatah daging hari ini." Huki mengangguk, wajahnya senang. "Ayah, nanti setelah dapat daging, kita bisa masak enak buat kakak cantik. Dia suka makan." Hubei menatap ke arah perginya Nancy. "Dia suka makan jamur teh tea tree mushroom." Huki bingung. Kok ayah tahu kakak cantik suka makan itu? Tapi dia tidak mikir panjang dan lari dengan riang. Sementara Hubei pergi ke hutan mengumpulkan kayu bakar. Di sisi lain, Nancy dengan cekatan mensterilkan luka serigala betina, memberinya obat anti radang, menyusui anak serigala terkecil, dan memberi susu bubuk serta pasta nutrisi pada induk serigala. "Kau sudah berjuang keras." Induk serigala dengan lembut menyundul kepala Nancy dan melolong pelan. Raja serigala malah tidur mendengkur di samping. Nancy mau pulang, memanggil Raja serigala 2 kali tapi tidak bangun. Induk serigala menahan sakit perutnya untuk berdiri, lalu menggigit Raja serigala dengan keras sambil memaki. "Au!" Raja serigala kaget bangun, celingukan panik, baru sadar harus antar Nancy pulang. Nancy tertawa,
Aku salah sangka padamu, ternyata kau ini takut istri. Ekor Raja Serigala bergoyang pelan, dia berjongkok membiarkan Nancy naik. Di jalan pulang ke desa batu, Nancy ingat ucapan Huki pagi tadi yang mau traktir makan. Karena mau bertamu, tidak enak kalau tangan kosong. Nancy mengambil beberapa telur burung di dekat situ, lalu terkejut menemukan jamur teh. Dia mengeluarkan kantong plastik dari ruang dimensi dan mulai memetik jamur. Si yang tidak paham, kakak cantik, ini tidak bisa dimakan. Aku pernah lihat hewan mati makan ini. Tenang saja, ini bukan cuma bisa dimakan, tapi enak banget. Nanti dijemur kering buat stok, dimasak sama daging atau ayam enak sekali. Saat sampai di gua, Nancy melihat ada api unggun di depan gua. Di atas api ada penyangga sederhana dan panci batu. Di dalam panci sedang direbus sup tulang yang kental. Nancy mendekat dengan senang, membuka tutup panci dan mengendus. Harum sekali. Ah Ki, kau yang masak. Huki berlari dari samping membawa mangkuk batu buatan ayahnya. Kakak cantik, ini aku dan ayah yang buat. Hebat sekali. Di dunia hewan jarang ada yang masak pakai api. Ayah bilang pencernaan betina itu lemah, kalau tidak makan makanan yang dimasak api nanti sakit. Ayahmu hebat ya, ibumu pasti bahagia. Huki terdiam, ragu mau cerita soal ibunya. Nancy mengeluarkan jamur teh dan telur burung. Nanti kalau supnya matang, aku masakkan telur tumis jamur teh buat kalian ya. Asyik. Huki melompat senang. Masakan kakak cantik pasti enak. Nancy mencicipi sup tulang buatan Hubei dengan sendok kayu. Ternyata sudah dikasih garam. Huki menjelaskan, ayah bilang betina harus makan garam. Huki berpikir kakak cantik menyelamatkan nyawanya, ayah pasti berterima kasih makanya menyiapkan makanan yang bahkan Huki belum pernah makan sebelumnya. Sikap dingin ayah tadi pagi pasti cuma perasaannya saja. Nancy menyipitkan mata menikmati rasa asli sup tulang itu. Cuma tambah garam sedikit sudah enak sekali. Membuat pori-porinya terbuka nyaman setelah seharian sibuk. Saat itu Hubei kembali membawa jeroan hewan yang sudah dibersihkan. Tapi begitu melihat Nancy, wajahnya langsung berubah dingin. Huki bingung, kenapa ayah berubah-ubah wajahnya. Dia lari mendekat dan berbisik, ayah, ada kakak cantik. Jangan pasang muka dingin, senyum dong. Hubei mengalihkan pandangannya dari Nancy. Huki tidak paham, jadi dia menarik Hubei duduk di dekat api. Terima kasih jamuannya hari ini. Huki tersipu kalau dibilang terima kasih. Padahal dia cuma asisten kecil. Kakak cantik tidak perlu terima kasih, kau penyelamatku, aku yang harusnya terima kasih. Oh iya, nama ayahku Hubei. Kakak cantik ingat ya. Mendengar itu, Hubei menunduk menatap anaknya dengan lembut. Nancy melihat ekspresi itu. Rubah putih yang dingin ternyata punya dua wajah. Ya sudah, kita saling impas ya. Oh iya, namaku Nancy. Huki gugup, mana bisa impas. Kakak cantik kan penyelamat nyawa. Kakak bilang impas ya impas. Huki mengerucutkan bibir. Ya sudah deh. Nancy gemas melihat ekspresi Huki. Peri kecil kalau cemberut lucu sekali, rasanya ingin mencubitnya. Setelah sup matang, Hubei memindahkan panci, lalu menaruh panci batu lain. Dia menumis jeroan dengan lemak hewan. Saat Nancy mengeluarkan jamur teh, Hubei melirik sekilas dan langsung tahu cara masaknya. Dia memecahkan telur, menumisnya bersama jamur teh, lalu hanya tambah sedikit garam dan diangkat. Si yang menatap mangkuk kecil di depannya dan makan dengan lahap. Pertama kali makan semewah ini, matanya sampai melengkung saking senangnya. Bahagia sekali, sudah lama tidak merasakan kenyang yang membahagiakan begini. Dia suka sekali kakak cantik, dia mau ikut kakak cantik terus. Ahki juga makan dengan lahap sampai perutnya buncit ditepuk-tepuk. Dua bocah itu kenyang lalu mengantuk.
Ahki berubah jadi rubah putih berbulu lebat, meringkuk di dekat api. Si yang melilit bersamanya, tidur saling menghangatkan. Nancy membiarkan anak-anak makan duluan, jadi dia makannya pelan. Setelah anak-anak selesai, baru dia makan sisanya. Tiba-tiba di depannya disodorkan semangkuk sup oleh Hubei. Hubei tidak bicara. "Terima kasih, kau kenapa tidak makan?" Hubei bicara pelan, tidak muat makan sebanyak itu. Nancy tertegun. Orang sakit memang tidak makan banyak. Tapi kalau dia tidak makan, padahal sudah sibuk seharian menyiapkan semua ini. Nancy berterima kasih lagi dengan tulus. Tapi anehnya, alis indah Hubei malah berkerut. Nancy merasa ingin meratakan kerutan di alis itu. "Kau pintar masak begini. Apa pemilikmu juga suka makan masakan api?" Pejantan di depannya menyendok sedikit sup, meminumnya pelan, lalu mengangguk pelan. Nancy jadi agak canggung, lalu asal bicara, "Kalau begitu dia cukup bahagia ya." Hubei terhenti sejenak. Dia meletakkan supnya dan bertanya, "Kalau kau, bahagia tidak?" Hah, Nancy bingung, tapi lalu memikirkan pertanyaan itu. Bahagiakah dia? Ekspresinya meredup. Nancy orang yang rindu rumah. Susah payah kembali ke bumi, tapi sekarang terlempar lagi ke dunia hewan. Apa artinya dia datang ke sini? Hubei melihat ekspresinya dan teringat ucapan Nancy sebelumnya. Mungkin Nancy tidak terlalu bahagia. Setelah makan, Nancy menggendong dua bocah yang tidur itu kembali ke gua. Hubei kembali dari sungai setelah mencuci piring, melihat Nancy melamun di bawah pohon. "Mikirin apa?" "Mikirin nanti malam tidur di mana. Di dekat sini tidak ada ular kan?" Iya, di dalam gua ada satu, siang." Nancy tertawa sendiri. Hubei melihatnya bicara sendiri dan tertawa, tatapannya melembut, tapi segera kembali dingin. "Desa Batu tidak membiarkan betina tidur di luar. Kau tidur di dalam gua. Tenang saja, aku punya pemilik, tidak akan menyentuhmu." "Lalu kau?" tanya Nancy. "Aku di mulut gua. Suku rubah punya bulu tebal, tidak takut dingin." Nancy tertawa kesal. "Kau orang sakit bilang tidak takut dingin. Lagi pula mana ada tamu menguasai gua tuan rumah. Ini tidak bisa ditawar." Wajah Hubei yang dingin makin dingin. "Tidak bisa ditawar. Betina harus tidur di dalam. Dia dan anaknya di dalam, Hubei di mulut gua baru bisa melindungi mereka setiap saat. Binatang buas dan angin dingin tidak akan bisa melukai mereka. Kalau dibalik, itu baru namanya tidak masuk akal."